Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan sehat walafiat ya. Karena hari ini kita akan city tour ke tempat kota-kota bersejarah di zaman Rasulullah SAW, yaitu ke kota Madinah dan ke kota Mekah. Namun sebelum kita city tour, Ustaz akan menjelaskan perjalanan kita dari awal sampai akhir, dari Indonesia ke Mekah, ke Madinah, pulang ke Indonesia lagi. Nah, sekarang kita berangkat dari Bekasi, dari sekolah tercinta kita yaitu SDIT Darul Hikam. Ya, kita berangkat memakai bis boleh, pakai Grab car boleh, pakai kereta api juga boleh. Yang penting sampai ke Soekarno Hatta. Tapi jangan lupa bawa perlengkapan umrahnya, yaitu kita bawa paspor dan bawa tiket perjalanan pulang pergi memakai pesawat Saudi Airlines. Ketika kita sampai di Soekarno Hatta, nah kita check-in dulu nih. Kita check-in perjalanan kita pakai Saudi Airlines. Kalau sudah, kita nanti menunggu pesawatnya. Ketika pesawat sudah datang, kita naik ke pesawat. Perjalanan antara Jakarta ke Jeddah kurang lebih 9 jam. Sampai di Jeddah, kita menunggu bis untuk menuju kota Madinah. Nah, perjalanan dari Jeddah ke Madinah membutuhkan waktu 4-5 jam. Nah, alhamdulillah kita sudah sampai di kota Madinah. Kita lihat banyak burung dara ya, tuh lagi pada makan. Kita dulu sudah sampai di Masjid Quba, yaitu masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sholat sunnah 2 rakaat itu seperti kita pahalanya seperti umroh. Siapa yang mau umroh bareng sama Ustaz? Nah, di sini kita melihat Masjid Quba ini banyak jamaahnya karena ingin mendapatkan pahala umroh, ingin sholat sunnah 2 rakaat. Jadi teman-teman jangan lupa ya, ketika sampai di kota Madinah jangan lupa mampir ke Masjid Quba. Masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di dalam Masjid Quba ini, itu dicatat sebagai orang yang sudah umroh. Baik teman-teman, kita sudah ada di halaman Masjid Quba. Kita lihat banyak burung-burung di sini, banyak juga jamaah umroh yang akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di dalam masjid. Baik teman-teman, kita sudah sampai di kebun kurma. Bila teman-teman ingin membawa oleh dari kota Madinah, nah disinilah tempatnya. Di sini banyak kurma, ada kurma rutok, ada kurma ajwa, ada kurma sukari, macam-macam kurma. Tinggal pilih saja, tinggal bawa duitnya yang banyak. Tapi bagi mutawif atau pembimbing itu dikasih gratis sama yang punya tokonya, karena sudah membawa jamaahnya ke sini. Nah, dengan hasil tokohnya ini memberikan free buat mutawif dan pembimbingnya. Lumayanlah dapat kurma gratis. Nah, di sini banyak menjual juga, tidak hanya kurma saja ya, ada minyak wangi, ada jajanan permen, ada jajanan apalagi itu, coklat dan macam-macam yang bisa dibawa pulang ke Indonesia. Nah, ini juga ada jamaah yang membeli pernik-pernik di luar ya, ada tasbih, ada apalagi itu, banyak deh ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di luar toko ini. Di sini banyak juga yang jualan tasbih, ada yang jualan peci, ada yang jualan rumput Fatimah, ada yang jualan henna, ada yang jualan sifat mata juga tuh. Tapi
Tapi jangan beli abang-abang, kita sudah sampai di Jabal Uhud, yaitu Gunung Uhud. Di mana Gunung Uhud ini nanti akan ada di surga, ya. Entah itu nanti Allah angkat Jabal Uhud ini dari dunia ke surga, atau nanti Allah buatkan lagi di surga itu. Jadi Jabal Uhud ini ada cerita. Ketika itu Rasulullah SAW beserta tim pemanahnya mengamanahkan supaya nanti yang ada di Jabal Uhud ini jangan sampai ada yang turun. Nah, ketika itu disebut dengan perang Badar, yang dengan kekuatannya umat muslim itu ada 313 orang, sedangkan dari kafir Quraisy ada 1000 orang, berarti 3:1 ya. Tapi ketika itu Allah memenangkan peperangan ini cuman karena dari tim pemanah ini melihat harta ghanimah, melihat dunia, akhirnya khilaf. Jadi ada yang bilang, ayo teman-teman, kita ambil harta ghanimah ini, kalau enggak kita enggak akan kebagian. Tapi ada yang bilang, kita harus turut apa yang dikatakan oleh Rasulullah, jangan sampai turun sebelum peperangan ini berakhir. Tapi karena melihat dunia, akhirnya hampir semuanya pada turun ke bawah Jabal Uhud ini untuk mengambil harta ghanimah. Nah, akhirnya si musuh ini muter, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Akhirnya tim pemanah ini dibunuh semuanya. Makanya di situ ada makam atau kuburan para sahabat yang syahid ketika perang Badar ini di Jabal Uhud. Di sini juga ada makam para syuhada Uhud, ya. Kita doakan mudah-mudahan para sahabat ini yang syahid mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di Masjid Qiblatain, yaitu masjid dua kiblat. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah city tour ke kota Madinah. Insyaallah kita akan city tour ke kota Mekah. Oke teman-teman, kita akan city tour ke kota Mekah. Ada apa aja sih di kota Mekah ini? Nah, nanti kita akan berkunjung ke Jabal Sur, ada Jabal Nur, ada Jabal Rahmah, dan Masjid Ja'rana. Oke, nanti kita akan pertama kali kita akan ke Jabal Sur. Kita sudah sampai di Jabal Sur nih ya. Tuh, lihat banyak perbukitan di sini. Itu kalau kita nanjak dari bawah ke atas itu memakan waktu 2 jam. Nah, Jabal Sur ini adalah tempat persembunyian Rasulullah SAW ketika itu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy, ditemani oleh sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, pas ketika dikejar oleh kafir Quraisy ini, beliau Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar ngumpet di situ ya. Allah melindunginya dengan adanya burung dara dan laba-laba di situ. Makanya kafir Quraisy itu tidak akan mengira kalau di dalam gua itu ada orang. Makanya alhamdulillah Allah melindungi Rasulullah dan melindungi sahabatnya, yaitu sahabat Abu Bakar. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di Jabal Nur atau yang disebut dengan Gua Hiro. Nah, Jabal Nur ini atau Gua Hiro ini adalah gua di mana waktu itu Rasulullah SAW menerima wahyu yang pertama kali. Nah, disinilah Rasulullah menerima wahyu surat Al-Alaq yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, itu adalah wahyu yang pertama kali yang diterima oleh Rasulullah SAW bersama malaikat Jibril alaihissalam. Nah, di situ Rasulullah SAW tidak mengetahui kalau itu adalah malaikat Jibril. Ditanya, "Iqra ya Muhammad, ma ana biqari," kata Rasulullah. "Saya tidak bisa baca." "Iqra" sampai 3 kali. Akhirnya diajarkanlah oleh malaikat Jibril dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 surat Al-An'am. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai lagi di Jabal Rahmah, yaitu Gunung Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Kenapa dikatakan sebagai Jabal Rahmah? Karena waktu itu Nabi Adam alaihissalam ribuan tahun keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala dengan istrinya Siti Hawa. Nah, Nabi Adam dipisahkan di mana dan Siti Hawa di mana tidak ketemu. Akhirnya ribuan tahun tidak bertemu, ketemulah di sini di Jabal Rahmah. Maka dikatakan sebagai Gunung Kasih Sayang. Alhamdulillah kita sudah sampai lagi di Masjid Ji'ranah, masjid di mana nanti kita akan mikot untuk umroh ya dari Madinah ke Mekah. Alhamdulillah kita sudah sampai di Masjid Ji'ranah, tempat mikotnya orang-orang Mekah untuk menunaikan ibadah umroh. Jadi kalau kita mau umroh, nah kita mikotnya di sini nih, namanya Masjid Ji'ranah ya. Biasanya kalau sebelum pandemi begini nih, itu jamaah umroh banyak sekali. Nah disinilah kita akan mengambil mikotnya. Nanti setelah kita sudah mengambil mikot, kita ambil niatnya. Kita niat untuk umrah, labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala. Nanti setelah itu kita akan pergi ke Ka'bah untuk menunaikan ibadah umrah, yaitu tawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Setelah itu tertib selesai. Alhamdulillah kita tadi sudah muter-muter city tour ke kota Madinah, ke kota Mekah. Nah kemarin kita sudah city tour ke kota Madinah, yaitu ke Masjid Quba dan Jabal Uhud. Dan sekarang kita city tour ke kota Mekah, yaitu ke Jabal Sur, Jabal Nur, Jabal Rahmah, dan Masjid Ji'ranah. Mungkin di antara tadi Ustadz mengantarkan kalian city tour, mungkin ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.